Selamat siang dan selamat datang di acara Unit Link Awards 2023. Majalah Investor dan PT Infovesta Utama kembali menghelat Unit Link Awards 2023. Nah, penghargaan ini diberikan kepada produk asuransi jiwa dengan kinerja unggul di sepanjang tahun 2022. Dan tentunya selain memberikan penghargaan, pemeringkatan Unit Link Award 2023 juga diharapkan akan menjadi motivasi bagi perusahaan-perusahaan asuransi jiwa untuk bisa menerbitkan produk yang berkualitas dan memberikan manfaat optimal bagi publik. Izinkan saya Melissa Gilbert dan saya Stephanie Ginting untuk memandu pemirsa sekalian dalam rangkaian acara Unit Link Awards 2023. Stephanie, kita akan menyapa terlebih dahulu para penerima penghargaan yang saat ini sudah bergabung secara daring. Selamat sore Bapak dan juga Ibu, selamat bergabung dalam acara Unit Link Awards 2023. Nah, untuk mengawali acara hari ini, mari bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih kepada majalah Investor dan PT Infovesta sambutan dari Ibu Meli Marliani selaku Direktur Bisnis B-Universe. Untuk itu kepada Ibu Meli dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ihsanuddin selaku Deputi Komisioner Pengawas Perasuransian dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan. Yang terhormat Bapak Enggar Tiastolukita selaku Eksekutif Chairman B-Universe. Yang terhormat Bapak Rio Abdurrahman selaku Direktur Utama B-Universe. Yang terhormat Bapak Parto Kawito dari PT Infovesta Utama selaku Mitra Majalah Investor dan B-Universe dalam penyelenggaraan pemberian penghargaan Unit Link Award 2023. Yang terhormat Bapak Primus Dorimulu, pemimpin redaksi Investor Daily, founder Majalah Investor, dan penggagas Unit Link, dan Bapak Ibu para direksi perusahaan asuransi jiwa yang terhormat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan ridhonya kita dapat bertemu dalam ajang pemeringkatan Unit Link Award 2023. Sebuah ajang pemberian penghargaan kepada produk-produk perlindungan plus investasi yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi. Bapak Ibu para direksi perusahaan asuransi jiwa dan audiens yang kami hormati, penghargaan terhadap produk Unit Link atau belakangan lebih populer dengan sebutan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau PAID merupakan ajang penghargaan ke-6 yang kami berikan sejak pertama di tahun 2018.
Pemberian penghargaan ini merupakan upaya majalah Investor dan Universe untuk ikut mendorong industri asuransi, khususnya produk unit link di tanah air. Lewat penghargaan ini, kami berharap industri asuransi semakin sehat, berlomba memberikan pelayanan terbaik terhadap nasabah, dan memberikan kontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Kami mengapresiasi langkah otoritas jasa keuangan yang bergerak cepat, menelurkan kebijakan yang bertujuan melindungi para nasabah, sekaligus mendorong para pelaku industri asuransi jiwa penerbit unit link untuk meningkatkan layanan kepada para nasabah. Kami menyampaikan selamat kepada 18 perusahaan asuransi jiwa yang pada hari ini mendapatkan penghargaan. Kiranya penghargaan ini semakin memacu semangat perusahaan asuransi jiwa untuk terus meningkatkan kualitas produk dan layanan. Akhirul kalam, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang berpartisipasi dalam ajang penghargaan Unit Link Award 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Ibu Melu untuk sambutannya dan pemirsa untuk bisa memahami lebih dalam mengenai unit link dan juga apakah unit link ini masih relevan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Kita akan sama-sama mengikuti diskusi panel dengan tema Masihkah unit link dibutuhkan masyarakat? Dan diskusi ini akan dipandu oleh moderator Bapak Primus Dori Mulu dengan para panelis Bapak Parto Kawito selaku Direktur PT Info Vesta Utama dan Bapak Tri Joko Santoso CFP Ketua Financial Planning Standard Board Indonesia. Mari kita simak berikut ini. Pemirsa, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian. Salah satu pertanyaan muncul di kalangan asuransi dari nasabah terutama adalah masihkah unit link diperlukan? Dan kalau itu pertanyaan diajukan kepada saya akan menjawab masih diperlukan. Tetapi kalau diajukan kepada sesama nasabah, banyak yang mengatakan sebaiknya unit link diakhiri saja. Dan yang paling penting ketika pertanyaan ini diajukan kepada otoritas jasa keuangan, jawabannya tegas, unit link diperlukan, dipertahankan. Itu sebabnya pada tahun 2022, Maret tahun lalu, OJK menerbitkan surat edaran OJK tentang unit link ini, pedoman. Itu menunjukkan bahwa unit link masih diperlukan. Ada 3 hal utama yang ditekankan di dalam SE itu. Pertama, tentang bagaimana perdagangan, penjualan yang benar. Yang kedua adalah transparansi unit link itu sendiri. Semua penempatan dana di mana, jadi unit link kan orang ada proteksi, ada investasi. Kemana dana ditempatkan, itu harus disampaikan kepada si nasabah. Kalau beli reksadana yang mana, isinya mana, apakah saham semua, ataukah juga ada pasar uang, ada juga surat utang obligasi, proporsi bagaimana, kalau saham-saham manakah, itu ada transparansi, kemudian ada perbaikan tata kelola. Nah, sudah ada bersama saya 2 narasumber yang ahli di bidangnya. Pertama, mitra kami, Pak Parto Kawito dari PT Info Vesta Utama. Selamat pagi. Salam sehat Pak Parto. Salam sehat Pak Primus. Salam Kemudian sehat pemirsa. Pak Tri Joko Santoso, pengamat asuransi. Lama malang melintang di sejumlah perusahaan asuransi dan ikut juga membidangi kelahiran unit link ini, kemudian sekarang menjadi pengamat. Barangkali saya lebih dulu kepada Pak Tri Joko ya Pak Parto. Silakan. Pak Tri Joko, Anda yang menginisiasi ini lahir ini, saya ingat persis kita bersama-sama ya. Saya juga ikut serta di situ. Dan sekarang kejadiannya bagaimana unit link itu membuat banyak nasabah itu resah. Kenapa? Mereka menaruh uang, mereka sudah membayar premi, sebut saja sudah sampai 1 miliar, nilai tunanya cuma 200 juta.
Yang 500 juta nilai tunainya cuma kurang dari 50 juta. Nah, ini sangat menyakitkan. Kemudian banyak cerita dengan pandemi, orang terpaksa menarik kembali apa yang dia rugi. Nah, ini bagaimana Anda sebagai orang yang pertama kali mendorong lahirnya Unitlink dan sampai sekarang kejadian seperti ini? Baik, Pak Primus, Pak Parto dan Bapak Ibu sekalian. Jadi tentu mesti flashback nih Pak ke tahun 98 ya, 99 waktu produk ini diluncurkan di tempat saya bekerja waktu itu. Jadi ada beberapa persyaratan utama agar produk ini bisa mulus dan nyaman di tangan masyarakat. Yang pertama tentunya transparansi tadi, ya, kemana uangnya ada, kemana uangnya dibelanjakan gitu, berapa untuk proteksi, berapa untuk komisi agen misalnya, itu mesti jelas transparan. Dan yang ketiga adalah yang paling penting, ada peraturan dari otoritas yang detail, ya, karena produk ini kan mirip reksadana ya, di mana reksadana diatur secara detail. Unitlink yang komponen investasinya di Unitlink ini belum ada aturannya yang detail. Nah, dalam perjalanannya ketiga hal itu tentu dirasakan mengganggu masyarakat. Ya. Jadi kalau kita melihat SEOJK yang keluar sekarang ini, itu menjawab semua persyaratan-persyaratan yang diperlukan di tahun 98. Memang terlambat ya, memang agak terlambat. Namun kalau kita melihat perjalanan produk serupa di negara seperti Singapura, Malaysia juga begitu. Masuk dulu ke pasar, ada keluhan atau ada apa, dan regulator mulai mengatur sesuai dengan situasi di negara masing-masing. Jadi peraturan SEOJK yang sekarang ini sebetulnya sangat bagus dan memang sudah ditunggu lama, dan tentunya akan juga memperbaiki citra dan kinerja dari Unitlink itu sendiri di tangan nasabah. Demikian Pak Primus. Pak Parto, dalam mencermati perusahaan asuransi di situ Unitlink ya, ini bagaimana, apa yang Anda temukan di sana? Apakah memang pengelolaannya yang merugikan nasabah itu sudah terjadi sebelum pandemi atau hanya gara-gara pandemi? Ya, terima kasih. Ya, jadi kalau kita melihat data-data yang nanti juga ada di materi, itu memang ya 10 tahun terakhir ini hasilnya untuk yang saham terutama ya, itu kurang menggembirakan. Terus terang negatif, dan negatifnya itu lebih besar daripada indeks ya. Nah, ini disebabkan juga karena ya itu tadi sebagian karena peraturan. Mungkin tahun lalu pernah saya utarakan ya, jadi bahwa sebaiknya memang ya paling enggak ada diatur lebih ketat seperti reksadana. Karena kalau saya lihat reksadana aturannya banyak larangannya, sangat ketat. Namun untuk Unitlink ini lebih longgar. Nah, cuman ya yang saya nggak habis mengerti kadang monitoringnya, ya monitoring di internal itu bagaimana? Karena kalau sampai beberapa tahun berturut-turut kalah daripada indeks, apakah sudah dilakukan upaya-upaya yang mungkin juga besar ya atau radikal lah istilahnya untuk menangani permasalahan tersebut ya, mungkin bisa hingga mengganti orang atau bagaimana, karena ya kalau 1 kali 2 kali kalah, tapi kalau 10 tahun 10 kali kalah ya aneh juga gitu, kenapa nggak orangnya nggak diganti atau sudah diganti tapi kalah terus. Nah, kita bingung, dan sayangnya tidak ada penjelasan dari perusahaan kepada investor. Itu yang mungkin saya sampaikan.
juga ya. Jadi sebetulnya ini berarti yang dibidik oleh OJK dengan aturan tata kelola itu saya pikir benar juga. Jadi begitu kau lihat turun begitu jauh kok nggak naik-naik, dan itu sudah tahun kedua, tahun ketiga mestinya harus lakukan perubahan. Nah, Pak Trijoko, apakah SE OJK yang diberi waktu 1 tahun ya, mereka diminta untuk memperbaiki, dan kemudian deadline-nya 14 Maret 2023 ini. Nah, bulan depan itu semua perusahaan asuransi yang memiliki unit link, dia harus mematuhi SE baru ini. Bagaimana Anda mencermati? Sudah ke arah sana dan nasabah bisa yakin akan lebih baik apa tidak? Ya, jadi Pak Primus, ini tentunya tergantung juga dari ketegasan OJK untuk menerapkan SE OJK tadi sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan. Semoga betul 18 Maret ya, tanggal yang disebutkan tadi. Nah, jadi di situ akan terlihat nanti Pak Primus siapa saja yang sanggup dan siapa saja yang nggak sanggup untuk patuh pada peraturan tersebut. Yang nggak sanggup tentu dia nggak lanjut. Ya, yang sanggup tentu dia akan berbenah. Ya, dan kita berharap sih produk ini kan begitu kompleks ya. Produk ini mencampur antara proteksi dan investasi. Sedangkan proteksi bukan saja satu bentuk proteksi, tapi multi. Ada critical illness, ada segala macam gitu ya. Itu sangat kompleks produk ini ya. Sehingga perusahaan yang sanggup dan mampu tentunya akan berbenah, bersiap-siap sesuai dengan aturan di SE OJK tadi, dan tentunya itu akan memihak kepada masyarakat, kepada clients ya. Klien akan lebih terlindungi, akan lebih nyaman karena ada yang mengawasi secara detail ya. Jadi saya mungkin aja kita melihat dari semua perusahaan asuransi yang jiwa yang memasarkan unit link ini tinggal separuh atau tinggal 20% atau tinggal 80%, tetapi ini adalah ketegasan OJK agar siapa yang mampu, sanggup dan mematuhi aturan-aturan yang ada, itu tentunya dia yang diharapkan akan menjadi operator unit link yang memang pantas ya. Jadi kuncinya adalah ini akan melindungi nasabah ya, akan juga memastikan bahwa para penjual, agen-agen asuransi itu memahami betul tentang produk ini ya, nggak sembarangan jual ya, karena ada yang mengatakan kayak unit link itu digaransi misalnya. Dan satu lagi, OJK ini juga mengatur tentang ilustrasi nih Pak Primus ya. Ilustrasi yang kalau di dunia reksadana itu kan nggak ada bicara sesuatu yang masa depan gitu. Ya, jadi itu juga sudah diatur oleh dalam peraturan di SE OJK tadi. Jadi begitu Pak Primus, kita akan melihat bersama mungkin akan terjadi penurunan jumlah operator yang perusahaan asuransi jiwa yang memasarkan produk-produk unit link. Kita lihat tahun lalu 2022 itu premi turun cukup serius, hampir 60% penurunannya. Dan kemudian tentu kontribusi terhadap total premi itu tidak sebagus tahun sebelumnya. Nah, ini bagaimana tren ke depan? Apakah perusahaan asuransi dengan melihat unit link karena banyak naruh di saham dan investasi kita saat ini ke depan dengan ekonomi global yang seperti ini, udah lebih cenderung kembali kepada endowment, kepada yang tradisional? Pak Trijoko. Oke, jadi Pak Primus melihat pembelajaran dari negara lain ya, akan terjadi segmentasi di sini. Ada nasabah-nasabah atau masyarakat yang membeli unit link dan mereka adalah orang-orang yang well literate ya. Mereka mengerti antara potensi gain dan potensi risiko di situ. Ya, mungkin hanya orang-orang dari middle income up yang akan mengambil ya, dan orang-orang yang bisa memilih mana proteksi yang ada untuk mereka yang sesuai dengan tingkat risiko mereka. Ya, jadi penjualnya juga demikian, mungkin mereka harus mengerti yang namanya risk profiling test sebelum bicara dengan kliennya itu. Jadi kalau melihat seperti ini, ada bentuk-bentuk produk yang dalam tanda kurung menjamin ya. Untuk orang-orang yang less literate,
sebaiknya dia pergi ke produk-produk yang dijamin seperti produk-produk konvensional. Sedangkan nasabah-nasabah yang mengerti, mungkin dia akan tetap pergi ke unit link. Nah, kalau kita bicara komposisinya, saya akan melihat akan kemungkinan terjadi penurunan jumlah pemegang polis unit link dan mereka akan pergi ke produk-produk yang lebih aman bagi mereka. Jadi kalau kita melihat premi yang menurun, saya pikir itu wajar ya. Ada dari beberapa sisi memang wajar, baik risiko investasi dan seterusnya, dan berita-berita di luar yang membuat mereka berhati-hati. Dan saya pikir perusahaan-perusahaan asuransi juga siap ya. Ada perusahaan asuransi yang dulunya hanya jual satu produk unit link aja. Sekarang mereka dalam waktu 3 tahun tiba-tiba punya beberapa produk yang memang dikhususkan untuk segmen-segmen tertentu. Ya, gitu Pak Primus. Ya, Pak Parto, dalam melakukan pemeringkatan terhadap unit link ini, apa yang Anda temukan di sana, mereka yang kita akan berikan award, itu memang layak mendapatkan itu atau bagaimana? Sehingga kita berkesimpulan unit link tetap kita dukung, apalagi OJK sudah memberikan dukungan penuh. Ya, jadi berdasarkan kriteria kita mendasarkan pada data historis, yaitu return dan resiko. Dengan kriteria minimal umurnya 3 tahun. Nah, memang kalau hanya mendasarkan pada return dan risiko, tentu saja ada keterbatasan ya. Misalkan dari segi kualitatif, dari segi rencana ke depan, dari manajer investasinya, itu mungkin kita tidak bisa dapatkan. Tetapi hingga saat ini dari data yang tersedia, itulah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Saya ingin menambahkan sedikit Pak ya mengenai yang tadi terkait dengan pemeringkatan juga. Kita sekarang bicara pemeringkatan yang terbaik ya Pak ya. Jadi sebetulnya juga yang membuat premi turun itu sebetulnya juga yang jelek, ya kan Pak? Bukan hanya yang bagus, tapi yang mungkin lebih pengaruh yang jelek. Seperti yang tadi saya bilang, kalah terus, tapi juga kok terjadi berulang terus itu. Jadi mungkin juga perlu kita melihat bukan hanya yang juara, tapi yang jelek itu siapa. Mungkin dalam forum yang lebih tertutup dengan SRO atau regulator, dalam hal ini mungkin OJK. Mau diapain ini yang jelek ini? Jadi menurut saya mestinya OJK kalau bisa ya proaktif Pak. Buat dipanggil satu persatu yang jelek. Disuruh memberikan paparan mengenai kinerja, mengapa dan apa rencana ke depan untuk memperbaiki hal itu. Satu persatu dipanggil ke OJK. Nah, mereka akan mungkin lebih semacam wake up call lah gitu. Ya untuk lebih bergegas gitu. Nah, di sini Infovesta bersedia untuk mensupport OJK dan juga media. Begitu Pak kira-kira. Akan dipanggil oleh OJK. Tapi pertanyaan lain adalah, tadi sudah dipaparkan bagus, berapa persen sebetulnya yang jelek dan yang kita beri award memang layak mendapatkan award kan? Yang berapa persen yang kurang bagus itu, yang jelek? Saya nggak hafal datanya Pak ya, tapi secara agregat indeksnya itu jelek. Indeks nanti ada di angka dibandingkan dengan IHSG, dibandingkan dengan indeks government bond, indeks corporate bond itu memang jauh turun ya. Tapi ada satu hal yang mengejutkan, yang saham malah lebih bagus ya, relatif lebih bagus sedikit dibanding reksadana ya. Cuman dibanding indeks tetap jauh Pak. Jadi ya itu menjadi pertanyaan saya. Kenapa kalau kamu nggak bisa beat the index, ya kamu bikin indeks saja, investasi seperti indeks saja yang paling gampang gitu, ya kan? Jadi itu seperti itu gampang sekali. Kenapa nggak dilakukan gitu? Kenapa harus kekeh seperti itu? Atau paling nggak Anda buat 2 produk lah, yang Anda manage aktif dan yang Anda indexing gitu, ya. Dan nanti mungkin akan malah
kalau lebih bagus indeks akan hidup lagi unit link ini, karena paling nggak bisa menyamai indeks gitu lah. Kita nggak usah muluk-muluk bicara mengalahkan indeks dulu dah, gitu Pak. Ya. Memang susah mengalahkan indeks, tapi ikut indeks sudah hebat itu Pak. Ikut indeks lumayan. Ya. Pertanyaannya, dalam SE yang baru, apakah Pak Parto sudah baca? Apakah tidak diberikan keleluasan bahkan kewajiban bisa si manajer investasi bisa secepat mungkin shifting, jadi begitu market stoknya jatuh, saham jatuh, itu bisa ke pasar uang dan bisa ke SBN. SBN kan lumayan tuh returnnya, dan kemudian kan kalau SBN kan risk free. Itu pertanyaan saya, mengapa nggak dilakukan ya Pak Parto? Sepengetahuan Anda bagaimana nih? Nah itu juga pertanyaan saya, tapi mungkin mungkin ada semacam kebanggaan pribadi dari manajer investasinya bahwa dia merasa dia bisa mengalahkan indeks. Nah, cuman kalau kenyataannya nggak terjadi berkali-kali, mestinya manajemen, kalau di reksadana kan ada komite investasi atau pengawas dari manajer investasi itu. Nah, itu selayaknya kan mengevaluasi bukan hanya per tahun, tapi per bulan atau mungkin lebih. Ya, kalau memang keadaan membutuhkan, bisa saja setiap hari atau setiap minggu. Nah, kalau memang itu kenyataannya kan kurang jalan ya Pak, ya menurut saya, karena udah kejadian kok hancur semua. Ya terpaksalah OJK yang turun gitu loh. Mestinya kalau OJK yang manggil kan, ini kenapa kamu jelek terus? Jadi yang dipanggil mungkin bukan hanya yang bagus, atau yang bagus nggak perlu, ya kan? Bila perlu ya kalau demi industri yang bagus ngasih pelajaran ke yang jelek, bagaimana itu kamu bisa bagus gitu. Ya, yang saya tahu Pak Parto, saya minggu lalu ketemu para pejabat OJK, termasuk yang membidangi IKNB asuransi. Mereka mengatakan 1 tahun ini, khususnya ketika yang tim baru ini di bawah Pak Mahendra Siregar, yang membidangi IKNB kan Pak Ogi ya, itu dipanggil. Mereka dipanggil, dilihat satu persatu, bahkan di perusahaan asuransi yang tidak kait dengan unit link ya, itu kelihatan bagaimana mereka betul-betul menyelesaikan Bumi Putra, mereka menyelesaikan Wana Arta, itu kelihatan sangat serius ya. Nah, kita tunggu sampai bulan depan, 14 Maret itu bagaimana finalnya. Mereka akan melakukan bahwa yang betul-betul beroperasi ke depan hanyalah perusahaan asuransi yang betul-betul comply terhadap peraturan OJK, yaitu SE nomor 5 tahun 2022 itu. Nah, saya tanya kepada Pak Trijoko, Pak, ini dalam mencermati aturan ini soal perdagangan ya, soal kemampuan menjual ya para agen, kemudian transparansi dan tata kelola, itu sudah cukup bagus enggak aturan ini? SN. Tentunya saya coba bandingkan yang dulu ya Pak ya. Ya. Dulu kalau si agent untuk mendapatkan lisensi menjual, mereka harus mengikuti 2 bentuk lisensi. Satu, lisensi produk-produk yang kurang berisiko seperti produk konvensional. Yang kedua, lisensi produk-produk yang berisiko seperti unit link. Nah, saya lupa tahunnya ya, tapi setelah itu nggak perlu ambil yang unit link, hanya ambil 1 lisensi saja. Saya nggak tahu sekarang apa yang terjadi ya, apakah memang masih harus 2 lisensi. Tapi menurut saya, kalaupun sudah tidak ada lagi, agen-agen yang menjual unit link seharusnya harus melalui satu proses sertifikasi yang berbeda dengan yang tidak menjual unit link, yang hanya konvensional, dan tentunya asosiasi terkait harus memfasilitasi tersebut. Ya, apalagi sekarang ada SOJK yang tadi itu yang mensyaratkannya, karena kuncinya sebetulnya ya ada di ujung tombak nih, di agen. Dia menjual kepada nasabah produk unit link, biasanya dulu produknya harus saham. Kenapa saham? Karena dia membuat ilustrasi return tertingginya adalah saham. Dia ambil yang peak yang paling tinggi. Dia nggak bicara yang peak paling rendah. Nah, sekarang kalau misalnya tadi Pak Parto, sahabat saya sebutkan untuk perubahan, tentunya perubahan itu kan risiko dan gain itu kan berada di tangan konsumen. Sekarang mungkin dia lagi kejepit, gimana dia mau pindah gitu ke bentuk surat berharga ya.
Jadi memang untuk yang kemarin-kemarin ini kita melihat ada potensi mereka akan terus terjepit sampai sahamnya itu kembali memadai, atau mungkin mereka nggak lanjutin lagi karena mahal sekali kan jadinya ya. Jadi ya kita berhadapan dengan yang akan datang nih sesuai dengan SEOJK, dan kita juga berhadapan dengan yang kemarin-kemarin sudah terjadi itu, ya, yang mungkin sulit untuk switch ke instrumen yang lebih aman karena masih loss. Ya, jadi seperti itu. Jadi sebetulnya nanti kalau tapi saya mau coba lihat yang ke depan aja nih Pak ya. Ke depan sih idealnya si penjual, si agen atau si bank itu harus mempunyai orang-orang yang memiliki dua kualifikasi, ya, yang kunci, yaitu dari segi proteksi, berbagai macam ragam bentuk proteksi ada di situ, dan kemampuan untuk memahami menjual produk-produk investasi yang mirip reksadana, dan asosiasi harus mengkaitkan di situ. Jadi bukan hanya perusahaannya harus berbenah, para penjualnya berbenah. Jadi saya melihat juga nantinya kalau segmentasi ini berjalan, yang menjual produk unit link juga nggak banyak, hanya orang-orang yang kompeten yang di situ. Kemudian kedua lagi adalah bentuk kompensasinya kan juga diatur oleh OJK. Kalau dulu dia terima dalam waktu besar dalam waktu 3 tahun, sekarang dia spread out itu dibagi sampai 10 tahun. Ya, jadi udah sekolahnya susah, komisinya dibagi 10 tahun, bukan dibagi 3 tahun. Ya. Jadi benar-benar terjadi suatu segmentasi, jumlah agentnya akan menurun, sehingga jumlah nasabahnya juga akan menurun. Tapi itu kan dalam konteks yang bagus gitu. Ya, konteks yang consumer protection, konteks yang bagus sekali, dan tentunya situasi ini akan sementara. Mungkin 5-6 tahun akan seperti ini. Ketika suasana sudah membaik, tentunya jumlahnya akan meningkat dengan kualitas yang lebih baik. Begitu Pak Primus. Dalam penjualan itu, dalam SE yang baru ditekankan ketika terjadi dialog antara agen dan nasabah itu direkam. Ya. Dan rekaman itu harus disampaikan kepada OJK juga, rekaman itu. Jadi itu yang menurut para pelaku, wah ini memberatkan mereka juga, tapi harus comply. Kemudian juga SE ini juga diberi kesempatan kepada nasabah untuk cuti bayar premi. Ketika mereka agak kesulitan, boleh cuti selama nilai tunainya masih ada. Nah ini. Nah sekarang pertanyaan saya terakhir karena waktu kita hampir selesai. Ini unit link kan produk yang sophisticated. Oleh karena itu nasabahnya tidak bisa kepada semua. Tingkat pendidikan, literasi juga harus menjadi perhatian. Jadi hanya dijual kepada nasabah-nasabah yang punya pemahaman. Apalagi dalam survei terakhir masih kesenjangan antara literasi dan inklusi itu 35%. Secara umum itu termasuk banking yang sudah puluhan tahun itu sosialisasi. Untuk asuransi, kesenjangan itu lebih besar lagi di atas 40%. Nah ini Pak Parto, bagaimana agar industri ini, unit link ini benar-benar ke depan memberi manfaat kepada nasabah. Juga kepada industrinya sehat, nasabah juga mendapat perlindungan dan juga keuntungan sebagai yang dijanjikan, betul-betul bukan proteksi tapi juga ada investasi. Gimana, Pak Parto? Ya, jadi kalau menurut saya itu kita berkaca pada reksadana ya. Dia cukup sukses dengan menggunakan bantuan teknologi, Pak. Nah, jadi di sini untuk menjual unit link juga mungkin perlu bantuan teknologi seperti rekaman seperti tadi. Kalau berhadapan dengan komputer gitu kan mungkin orang lebih bisa ya. Seperti kita lagi Zoom ini direkam. Dan untuk catatan rekaman itu kalau menurut saya sebaiknya nasabah pun juga mendapat rekamannya supaya dia nggak kaget. Seakan-akan, loh kamu curi-curi saya ya video tanpa izin segala macam. Nanti masalah lagi kan gitu Pak. Ya. Nah jadi dan mungkin kalau bisa mendapat persetujuan ya dia sudah tahu bahwa dia direkam seperti itu. Nah kemudian dengan menggunakan teknologi itu informasi lebih bisa disampaikan. Jadi misalkan bayangkan bahwa setiap pemegang unit link mempunyai download aplikasi yang dia bisa pantau itu tiap hari, ya. Dan informasi itu harus dua arah, terutama kalau lagi jelek, Pak. Justru kalau lagi jelek itu asuransi harus memberikan edukasi atau pengertian atau seperti market outlook lah
kepada nasabah secara berkala. Kenapa turun? Apa yang akan kita lakukan? Jadi nasabah itu lebih tenang dan dia lebih merasa aman. Seperti itu, Pak. 1 menit Pak Trijoko, terakhir, bagaimana saran Anda supaya ini bagus kita punya unit link ke depan? Karena kita semua setuju bahwa kita mendukung unit link tetap beroperasi. Ya, jadi seharusnya menurut saya si masyarakat seharusnya lebih tenang sekarang karena ada yang menjaga mereka, yaitu SOJK tersebut. SOJK secara aktif terlihat tertulis melakukan suatu perlindungan dalam proses mereka membeli, dalam ketenangan mereka untuk tahu kemana uangnya akan ada ya, termasuk dalam hal ini adalah kompensasinya itu berapa kan? Waktu itu kan komisinya gede sekali dibayar dalam waktu yang singkat. Ya, sekarang harus spread out. Jadi ada ketenangan, ada peace of mind di pasar bahwa OJK bersama mereka. Yang kedua, bagi para pemasar, tentunya mereka harus tahu juga, dan tentu mereka sudah tahu bahwa nggak mudah sekarang jual unit link. Tapi mereka punya jualan yang lain yang mungkin lebih pantas buat mereka. Ya, jadi saya melihat ada satu right sizing di sini dari sisi konsumen, ketenangan, peace of mind, dan dari agent untuk melakukan financial education yang lebih baik lagi agar bisa pantas menjual unit link. Dan dari sisi perusahaan tentu akan juga peace of mind, nggak ada mis-selling lagi. Ya, semua rekaman-rekaman itu kan sebetulnya untuk menjaga kalau ada masyarakat yang merasa tertipu dan seterusnya kan buktinya ada ya. Jadi gitu Pak Primus, ini peace of mind buat perusahaan dan regulator dan juga satu ketenangan pikiran buat konsumen dan suatu pembelajaran buat teman-teman di pasar agar mereka tetap meningkatkan kompetensi, transparansi, dan integriti sewaktu berhadapan dengan konsumen. Terima kasih. Pemirsa dan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudara sekalian, dari dialog tadi kita melihat bahwa unit link tetap dibutuhkan dan perlu dipertahankan, apalagi OJK sudah memberikan pedoman dan itu menunjukkan bahwa OJK menyatakan ini produk ini terus. Apalagi produk ini sudah banyak sekali mendapat nasabah dari masyarakat dan kontribusi terhadap total premi itu masih sekitar 60%. Jadi tidak mungkin produk ini tiba-tiba berhenti. Tetap dipertahankan tetapi dengan perbaikan. Dan diharapkan selain SE itu atau memfollow up SE OJK itu, pertama dalam menjual hendaknya agen itu memberikan alternatif, jangan cuma menjual unit link. Dia menjelaskan juga yang endowment, yang produk tradisional, yang risikonya ada di tangan industri asuransi, memberi manfaat pasti. Jadi di situ nasabah mendapatkan choice, mendapatkan pilihan. Oke, saya pilih reksadana aja, saya pilih unit link karena ada investasinya. Begini-begini, ada nilai tunainya. Oh, saya pilih aja yang endowment, yang tradisional karena saya mau yang pasti aja. Proteksi dana saya udah pasti dapat sekian. Nah, itu pertama. Yang kedua, ini rekaman tadi itu sebaiknya diberikan juga kepada nasabah. Jangan cuma di industri asuransi, jadi saling mengontrol. Yang ketiga, itu hendaknya ada dialog. Jadi kalau ada turun naiknya nilai investasi, itu hendaknya agen itu memberitahu kepada nasabah. Jadi jangan sampai nasabah itu jangan sampai agen mengejar-ngejar nasabah hanya kepingin untuk closing. Tetapi setelah closing selesai, udah jarang sekali berhubungan. Tapi hendaknya terus berhubungan, memantau, apalagi dananya cukup besar. Saya pikir ini membuat nasabah juga makin cerdas, literasi. Dan ini kalau ini dilakukan oleh agen, kita yakin bahwa makin banyak orang yang menyukai unit link. Kemudian hendaknya SE ini betul-betul dilaksanakan. Yang pertama, penjualannya itu betul-betul ikut aturan OJK. Yang kedua, transparansi. Transparan sampai kepada di mana dana ditempatkan. Kemudian betul-betul OJK juga harus memberikan pengawasan lebih ketat. Kalau manajemennya nggak bagus, itu harus berikan penalti. Nah itu
akan membuat industri itu, si manajemen direksi itu akan melihat kalau manajer yang mengelola itu nggak bagus, sekian bulan apa 1 tahun menurun, itu harus melakukan evaluasi dan ada pergantian. Paling tidak harus ada komitmen dari industri asuransi, dana nasabah jangan sampai hilang. Saya pikir itu yang utama. Terima kasih kepada Pak Parto Kewito, Terima kasih. mitra kami dari Infovesta Utama. Terima kasih kepada Pak Trijoko Santoso. Terima kasih Pak. Dan demikian pemirsa, Bapak, Ibu, Saudara, dan saudara sekalian, waktu saya kembali kepada MC. Pemirsa, Kita sudah sama-sama tadi melihat bersama diskusi yang sangat menarik. Banyak sekali juga insight-insight yang kita dapatkan mengenai unit link dan juga bagaimana mensiasati investasi unit link di tahun 2023 ini. Baik pemirsa, sebelum kita berlanjut lagi ke acara kita selanjutnya, kami ingatkan untuk Anda para penonton, saya persilakan untuk membuka kamera Anda saat ini juga. Oke, baiklah. Dan saat ini kita akan menyaksikan bersama awards greetings dari Bapak Primus Jorimulu, pemimpin redaksi Investor Daily terkait peringkat Unit Link Awards 2023. Selamat siang Bapak Primus, saya persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Parto Kewito, Direktur PT Infovesta, mitra kami dalam award ini. Bapak Uke Giri Utama, Direktur PT Aksa Mandiri Financial Services. Ibu Nina Ong, Direktur PT Great Eastern Life Indonesia, Bapak Andrew Argado Kirana Situmorang, Head of Investment, Communication and PD Specialist, PT Prudential Life, Bapak Ali Suhartono, Division Head PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya, Ibu Ni Madeh Daryanti, Chief Investment Officer PT Asuransi Allianz Life Indonesia, Bapak Haryadi Cahyono, GM of Investment and Treasury PT BNI Life Insurance, Ibu Rania Rahmundita, Head of Equity dari PT AIA Financial, Bapak Yudhistira Darmawan, Chief of Proportion and Alternative Distribution PT Aksa Financial Indonesia, Bapak Ari Utama, Investment Department, Head of PT Asuransi Sinar Mas Jiwa, Bapak Hadi Setiawan, Head of Investment PT Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG Tbk, Bapak Rahman Untung Budiman, Head of Investment PT Asuransi Jiwa Astra, Bapak Johan Sutanto, Business Development Director PT Panin Dai Ichi Life, dan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang kami hormati. Pertama-tama mari kita menundukkan kepala dan mengangkat hati kita, menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah yang Maha Kuasa, karena hanya atas perkenan Dia hingga hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidup dan memiliki kesehatan yang baik. Ini adalah penghargaan unit link terbaik tahun ke-6 yang kami berikan. Bekerja sama dengan Infovesta Utama, kami menggelar penghargaan unit link terbaik secara rutin sejak 2018. Dan hari ini pula genap setahun invasi Rusia ke Ukraina. Tidak ada tanda-tanda perang akan berhenti. Ukraina yang dibantu Amerika dan Uni Eropa menegaskan Rusia harus kalah. Sementara Rusia tetap pada pendiriannya. Ukraina adalah bagian dari sekutunya. Jika Ukraina masuk NATO, sama saja dengan menempatkan moncong meriam di halaman rumah kami, tegas Putin, Presiden Rusia. Perang rupanya masih lama dan kemungkinan akan terus mengalami eskalasi. Perang terbuka Rusia-Ukraina kini bisa menyeret NATO dan Rusia ke Perang Dunia Ketiga yang ditandai oleh penggunaan senjata nuklir. Para analis dalam sepekan terakhir mengatakan, ekonomi dunia yang sempat diramalkan membaik, kini kembali dipenuhi awan tebal. Dan 2023 disebut Annus Horribilis, tahun mengerikan, horrible years.
Disebut tahun mengerikan karena masalah geopolitik menambah suram ekonomi dunia. Ekonomi dunia yang sebelumnya diramalkan tidak seseram gambaran di akhir 2022, kini kembali diperkirakan sulit akibat masalah geopolitik di tengah tekanan hiperinflasi, kenaikan suku bunga, dan ancaman resesi ekonomi. Pada akhir 2022, Direktur Pelaksana International Monetary Fund, Kristalina Georgieva, meramalkan sepertiga negara di dunia akan resesi tahun 2023. Namun kemudian dia mengatakan, dia meralat kembali pada WEF di Davos pertengahan Januari bahwa tahun 2023 tidak seseram yang dibayangkan. Ada agresivitas kenaikan suku bunga, ada inflasi, tetapi diperkirakan bisa dialami. Namun terakhir, karena melihat agresivitas dari Fed Fund Rate dalam the Fed dalam menaikkan Fed Fund Rate, maka para analis meramalkan bahwa tahun ini bisa menjadi horrible year. Karena kenaikan suku bunga itu akan menyulitkan negara-negara pasar berkembang, karena semua negara akan berlomba juga menaikkan suku bunga, dan itu akan menyebabkan resesi ekonomi. The Federal Reserve sudah memberikan sinyal tetap di jalur hawkish atau mengurangi likuiditas lewat penarikan Fed Fund Rate yang saat ini berada di level 4,5 sampai 4,75%. Kemungkinan besar Fed Fund Rate akan dinaikkan 75 basis point lagi tahun ini. Pernyataan petinggi The Fed menyebabkan harga saham di New York Stock Exchange dan di berbagai bursa dunia, termasuk di Bursa Efek Indonesia, rontok. Pasar kripto juga masih di level yang sangat rendah. Tahun 2023 adalah tahun politik. Seperti pemilu sebelumnya, ekonomi justru bergairah di tahun politik. Yang berdampak buruk terhadap perekonomian adalah justru faktor global, hiperinflasi, agresivitas kenaikan suku bunga, dan perang. Dalam situasi seperti ini, ekonomi Indonesia cukup stabil, mengembirakan. Pada tahun 2022, sebagaimana diberitakan oleh BPS, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,31%. Dan pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi diperkirakan minimal sama dengan tahun lalu. Sejak Agustus 2022, Bank Indonesia sudah 7 kali menaikkan suku bunga acuan BI 7-day reverse repo rate guna menjaga nilai tukar rupiah. Suku bunga acuan dinaikkan dari 3,5% ke 5,75%. Ditopang oleh laju inflasi yang relatif stabil, nilai tukar rupiah bisa dipertahankan di bawah 15.200 per dolar. Neraca perdagangan Indonesia hingga Januari 2023 tetap surplus, dan ini yang membuat cadangan devisa Indonesia saat ini sekitar 139 miliar. Meski ada kenaikan harga BBM bersubsidi bulan September 2022, inflasi tahun 2022 bisa dikendalikan di level 5,51%. Tahun ini pemerintah optimistis menjaga inflasi di bawah 4% dan kurs di bawah 15.000. Indeks harga saham gabungan pada perdagangan di Bursa Indonesia kemarin Kamis 23 Februari 2023 ditutup pada level 6.839, naik 0,43% dari sehari sebelumnya. Dan hari ini, pada saat ini ketika saya membacakan pidato ini, IHSG di level 6.866, naik dari 0,39% dari penutupan kemarin. Sedangkan year to date dari Januari, indeks turun 0,16%. Pada 2022, net buy di pasar saham mencapai 60,6 triliun net buy. Tapi tahun ini terjadi sebaliknya. Net sell asing sempat di atas 2,5 triliun dan kemarin mendekati nol. Sepanjang 2023, dari Januari hingga 16 Februari 2023, aliran modal asing yang keluar dari SBN 45,4 triliun dan dari pasar saham sekitar 1,4 triliun. Perkembangan pasar modal sangat mempengaruhi kinerja asuransi jiwa karena sebagian besar premi diinvestasikan di pasar saham. Premi asuransi umum dan reasuransi tahun 2022 tumbuh 13,9%, mencapai 119 triliun. Namun,
premi asuransi jiwa selama 2022 justru mengalami kontraksi 7,8%. Kondisi ini menunjukkan bahwa mutlaknya penyelesaian masalah-masalah sejumlah perusahaan asuransi jiwa dalam waktu dekat. Ini kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar. Peran unit link produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau PAID dalam perkembangan premi asuransi jiwa sangat besar. Pada tahun 2021, pangsa premi unit link terhadap total premi asuransi jiwa sebesar 64,4%. Namun pada kuartal ketiga 2022 turun ke 57,7%. Peran unit link sangat dominan dalam bisnis asuransi jiwa sejak dekade lalu. Meski terjadi masalah, kita semua tentu bersepakat, the show must go on. Produk unit link atau PAID tetap dilanjutkan. Pada 14 Maret 2022, OJK menerbitkan surat edaran OJK nomor 5 tahun 2022 yang mengatur tentang unit link. PAID ditata kembali. Ada 3 aspek utama yang ditata oleh OJK, yaitu praktik pemasaran, transparansi informasi, dan tata kelola aset PAID atau unit link. Penetrasi dan densitas asuransi di Indonesia masih rendah. Pada tahun 2022, penetrasi atau pendapatan premi terhadap PDB baru 3,1%. Sedangkan densitas atau premi per jumlah penduduk baru 1,9 juta rupiah. Bandingkan saja dengan negara tetangga, Malaysia, yang pada tahun yang sama penetrasi 3,8% dan densitas 6,1 juta, 6 kali Indonesia. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari terkasih, ada sejumlah isu yang perlu dicermati industri asuransi jiwa yang mengelola unit link. Pertama, penerapan SE OJK nomor 5 tahun 2022 berdampak terhadap penurunan bisnis asuransi jiwa, terutama karena para pelaku perlu beradaptasi. Diperkirakan dampak penurunan masih terjadi hingga tahun 2023 ini. Diperkenankannya asuransi umum untuk menjual PAID bakal menjadi booster bagi industri asuransi umum dan menjadi alternatif bagi masyarakat dalam memilih asuransi dengan fitur investasi. Tenaga pemasar asuransi harus bisa menjelaskan unit link secara lebih transparan dari aspek benefit dan risiko investasi agar dapat membentuk pasar yang lebih berkualitas dan tersegmentasi. Penerapan perekaman video menjadi salah satu tantangan bagi pelaku industri asuransi yang menjual unit link dalam menyiapkan infrastruktur teknologi dan tantangan bagi tenaga pemasar. Dan kelima, salah satu dampak penerapan SE OJK nomor 5 2022 adalah investasi pada reksadana kemungkinan menurun dan beralih pada kontrak pengelolaan dana KPD. Padahal dengan KPD ada risiko pula dalam hal pengawasan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selama hidup manusia tetap membutuhkan asuransi. Premi yang dibayarkan nasabah tetap harus diinvestasikan, tidak cukup hanya diparkir di deposito. Karena itu, kini saatnya industri asuransi berbenah, khususnya memperbaiki tata kelola, meningkatkan literasi, dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi OJK, khususnya SE OJK nomor 5 tahun 2022. Pada 14 Maret 2023, setiap pengelola unit link harus sudah menyesuaikan pengelolaan unit link dengan regulasi baru. Saat ini ketika kita sama-sama merayakan Unit Link Award, OJK sedang rapat tentang unit link. Selamat mengikuti acara penghargaan terhadap unit link terbaik 2023. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Primus, dan kami tadi juga sudah mencatat hal-hal penting juga yang juga turut disampaikan dalam greeting awalnya. Terima kasih Bapak sekali lagi. Dan pemirsa, terdapat 73 penghargaan yang akan diberikan pada hari ini. Untuk itu berikut mari kita saksikan kategori penghargaan Unit Link Awards 2023. Unit Link Terbaik 2023. Kategori saham.
kategori campuran, kategori pendapatan tetap, kategori pasar uang. Dan pemirsa, sebelum kita masuk ke sesi penganugerahan, mari kita kembali menyimak catatan Unit Link Awards 2023 dari Direktur PT Infovesta Utama, Bapak Parto Kawito. Selamat siang Bapak Parto, saya persilakan. Selamat siang pemirsa. Mungkin bisa ditampilkan materi presentasi saya. Untuk pemeringkatan, sambil menunggu ya, untuk pemeringkatan unit link ini, kita lihat data dari kinerja untuk tahun 2002, yaitu memang kurang menggembirakan ya. Jadi untuk hampir semua kategori, ya baik itu pendapatan tetap, campuran, pasar uang maupun saham, itu di bawah dari indeks, juga di bawah indeks reksadana saham, indeks reksadana kecuali untuk saham. Untuk saham malah sebetulnya agak sedikit lebih tinggi ya, walaupun dibanding dengan indeks itu agak jauh ya, agak jauh. Untuk materi saya apakah bisa ditampilkan? Kalau enggak, saya share screen aja dari sini ya. Sudah bisa dilihat? Bapak Ibu, sudah bisa lihat? Nah, di sini untuk kinerja 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, ya semuanya memang relatif kurang bagus, tapi yang mengejutkan adalah untuk yang saham, unit link saham itu, ini equity ya, itu sedikit lebih bagus dari indeks reksadana saham. Memang indeks reksadana saham itu juga karena bias, ada beberapa reksadana yang sangat-sangat hancur, minus 80%, ya itu mungkin yang membuat indeks reksadana saham itu menjadi jelek. Nah, selanjutnya, untuk grafiknya itu kita lihat memang ternyata yang berbasis equity sangat volatil ya naik turunnya. Kemudian untuk pemeringkatan ini kita pakai data historis 3 tahun, tujuannya adalah untuk memberikan informasi ya bagi nasabah maupun calon nasabah unit link sebagai pertimbangan tambahan ya dalam memilih produk unit link yang sesuai dengan profil risikonya. Nah, tadi sudah dijelaskan jenisnya ada saham, campuran, pendapatan tetap, dan pasar uang. Nah, tadi klasifikasinya umurnya minimal 3 tahun, kemudian denominasinya dalam rupiah dan US dollar, serta jenis produknya saham, campuran, pendapatan tetap, dan pasar uang, baik yang syariah maupun yang konvensional. Nah, untuk periode evaluasi itu 3 tahun, itu hanya untuk jenis pasar uang, pendapatan tetap, dan campuran. Sedangkan untuk 5 tahun semua kategori masuk. Untuk 7 tahun itu tidak termasuk pasar uang, dan untuk 10 tahun hanya jenis saham saja. Nah, kriteria seleksi unit link itu memenuhi periode yang ditentukan, yaitu 3 tahun, kemudian anomali return, baik yang naik tiba-tiba maupun yang turun tiba-tiba, lebih dari 5%, itu kita tidak masukkan dalam pemeringkatan. Ya, kemudian juga tidak bermasalah dari segi hukum dalam 3 tahun terakhir. Nah, bobotnya pemeringkatan itu memang banyak di return ya. Jadi total return dengan metode holding return itu bobotnya 40%, kemudian risk adjusted return dengan metode modified Sharpe ratio itu juga 40%, dan yang terakhir adalah volatility risk yang kita hitung dari downside risk dengan bobot 20%. Nah, dari hasilnya kita skor dari bintang 5 yang paling bagus hingga yang bintang 1 yang kurang bagus. Nah, ini untuk tabelnya supaya lebih jelas. Untuk pasar uang, kita hanya ada 3 dan 5 tahun. Dengan hasil akhir itu bintang 5.
ya. Jadi yang bintang 5 kita pilih 3 produk teratas, ya, bintang 5. Kemudian pendapatan tetap ada 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun dengan bintang 5 juga. Sedangkan yang US dollar itu 3 tahun, 5 tahun, dan 7 tahun, tapi bintangnya hanya 4. Karena kalau 5 mungkin nggak ada pemenangnya. Nah, untuk campuran sama 3, 5, dan 7, tapi bintangnya 5. Untuk saham 5, 7, dan 10 tahun dengan bintangnya minimal 5 supaya bisa mendapatkan nomor. Ya, dari saya itu saja, Bu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Bapak Parto Kawito, Direktur PT Info Vestama Utama. Dan baik pemirsa, berikutnya kami akan umumkan penerima penghargaan kategori saham. Dan kategori ini terbagi ke dalam beberapa subkategori, termasuk saham periode 5 tahun hingga saham periode 7 tahun. Unit Link Saham Terbaik 2023, kategori saham IDR periode 5 tahun. Smart Wealth Equity Indo Global Fund, PT Asuransi Allianz Life Indonesia, Alpha Asian Opportunities Fund, PT Asuransi Jiwa Astra, Maestro Link Progressive Equity Syariah Rupiah, PT Aksa Financial Indonesia. Kategori saham IDR periode 7 tahun. Smart Wealth Equity Indo Global Fund, PT Asuransi Allianz Life Indonesia, IDR China India Indonesia Equity Fund, PT AIA Financial, Alpha Asian Opportunities Fund, PT Asuransi Jiwa Astra. Kategori saham IDR periode 10 tahun. Smart Wealth Equity Indo Global Fund, PT Asuransi Allianz Life Indonesia, IDR China India Indonesia Equity Fund, PT AIA Financial. Kategori saham USD periode 5 tahun. FWD USD Equity Plus Fund, PT FWD Insurance Indonesia, USD Global Growth Opportunity EGFD, PT AIA Financial, Panin MUL USD Aggressive Fund, PT Panin Daiichi Life. Kategori saham USD periode 7 tahun. Manulife Dana Ekuitas Indonesia China Dollar, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, Manulife Dana Ekuitas Indonesia India Dollar, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, Panin MUL USD Aggressive Fund, PT Panin Daiichi Life. Kategori saham USD periode 10 tahun, Panin MUL USD Aggressive Fund, PT Panin Daiichi Life. Kategori saham syariah periode 5 tahun, Maestro Link Progressive Equity Syariah Rupiah, PT Aksa Financial Indonesia, Mega Amanah Link Equity Fund, PT PFI Mega Life Insurance. Kategori saham syariah periode 7 tahun, Maestro Link Progressive Equity Syariah Rupiah, PT Aksa Financial Indonesia. Kategori saham syariah periode 10 tahun, Alicia Rupiah Equity Fund, PT Asuransi Allianz Life Indonesia, Advanced Commodity Syariah Rupiah, PT Aksa Mandiri Financial Services. Kami ucapkan selamat kepada penerima penghargaan Unit Link Awards 2023 kategori saham. Nah, penghargaan Unit Link Awards 2023 kategori saham salah satunya diberikan kepada PT AIA Financial. Dan berikut profil singkatnya. AIA Financial Indonesia berdiri sejak tahun 1996. Presiden Direktur saat ini dijabat oleh Saintan Setyamurti.
AIA Financial membukukan pendapatan premi sebesar 11,3 triliun rupiah pada triwulan 4 tahun 2022 dan total aset sebesar 45,1 triliun rupiah pada triwulan yang sama. Salah satu inovasi PT AIA International pada tahun ini adalah meluncurkan produk unit link terbaru bernama AIA Bahagia Bersama. Dan telah bergabung bersama kita saat ini Ibu Rania Rahmundita, Head of Equity PT AIA Financial, untuk bisa menyampaikan sambutannya sebagai penerima penghargaan. Ibu Rania, kami persilakan. Terima kasih. Selamat siang, mewakili PT AIA Financial, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada majalah Investor atas penghargaan Unit Link Award yang telah diberikan untuk PT AIA Financial tahun ini. Penghargaan yang sama juga telah kami raih tahun lalu dan ini merupakan wujud nyata kepercayaan nasabah atas PT AIA Financial sebagai perusahaan asuransi jiwa terdepan dan terpercaya di Indonesia. Hingga kini, kami pun senantiasa melakukan berbagai inovasi baik dalam produk, kinerja maupun layanan sehingga kami dapat mewujudkan purpose AIA untuk membantu jutaan keluarga di Indonesia hidup lebih sehat, lebih lama dan lebih baik. Kami juga terus berupaya agar tahun ini kami terus mencatatkan kinerja positif sehingga dapat senantiasa berkontribusi positif terhadap industri asuransi di Indonesia. Akhir kata, sekali lagi mewakili segenap manajemen PT AIA Financial, kami ucapkan terima kasih. Ibu Rania dan juga PT AIA, dan selanjutnya kami akan mengucapkan ataupun kita akan lanjut ke acara kita berikutnya, yakni untuk penerima penghargaan kategori saham berikutnya PT Aksa Mandiri Financial Services, dan saya akan bacakan profil singkatnya berikut ini. PT Aksa Mandiri Financial Services berdiri sejak tahun 2003 dan saat ini posisi Presiden Direktur PT Aksa Mandiri Financial Services dijabat oleh Bapak Handoyo Gunawan Kusuma. Pada Desember 2022, PT Aksa Mandiri Financial Services mengumpulkan pendapatan premi sebesar 12,225 triliun rupiah dan jumlah aset sebesar 38,739 triliun rupiah. Beberapa inovasi yang dijalankan oleh PT Aksa Mandiri Financial Services diantaranya dengan semangat #KnowYouCan, Aksa Mandiri mempercepat transformasi digital yang dilakukan sejak tahun 2020 hingga kini dan menghasilkan berbagai macam layanan yang membantu nasabah memenuhi kebutuhan proteksi dan tujuan keuangan mereka. Mulai dari digital sales tools atau perfect solution yang dapat dimanfaatkan oleh para tenaga pemasar dalam menjelaskan berbagai solusi proteksi kepada calon nasabah. Teranyar, Aksa Mandiri meluncurkan EMA, layanan asuransi dan kesehatan digital menyeluruh yang dapat diakses nasabah melalui satu pintu. Dan telah bergabung bersama kita Bapak Uke Giri Utama, Direktur PT Aksa Mandiri Financial Services, untuk menyampaikan sambutan sebagai penerima penghargaan. Kepada Bapak Uke Giri Utama, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Penghargaan dari majalah Infovesta ini juga merupakan suatu penghargaan ataupun juga kita sebut pengakuan atas kerja keras kita dari masyarakat dan nasabah kita, gitu ya. Tentunya lebih dari event ini, bahwa penghargaan ini juga merupakan wujud nyata dari Infovesta, Aksa Mandiri turut menyehatkan, membangun industri yang positif di asuransi di Indonesia. Kita paham bahwa tahun ini banyak sekali peraturan-peraturan yang tujuannya untuk memberikan pelindungan kepada masyarakat, dan jauh lebih penting lagi adalah menyehatkan asuransi di Indonesia. Terima kasih banyak. Ini juga merupakan kerja keras tentunya dari tim investment dan seluruh karyawan dari Aksa Mandiri. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Uke Giri Utama atas sambutannya. Dan penerima penghargaan Unit Link Awards kategori saham selanjutnya adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Saya akan bacakan profil singkatnya. PT Asuransi Allianz Life Indonesia berdiri sejak 16 Agustus 1996.
Pada saat ini, Direktur Bisnis dijabat oleh Bapak Bianto Surojo dan PT Asuransi Allianz Indonesia berhasil membukukan pendapatan premi sebesar 14,1 triliun rupiah pada triwulan 4 tahun 2022 dengan total aset sebesar 37 triliun rupiah pada triwulan yang sama. Dan ada beberapa terobosan yang berhasil dilakukan, antara lain meresmikan Allianz Center Surabaya, di mana peresmian ini menunjukkan keseriusan Allianz dalam memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen. Allianz Life Indonesia dan PT Bank Mandiri Taspen menjalin kerjasama strategis dalam menyediakan perlindungan asuransi jiwa kredit. Kami ucapkan selamat kepada PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan telah bergabung bersama kita Ibu Nimade Daryanti, Chief Investment Officer PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Kami persilahkan kepada Ibu Nimade Daryanti untuk menyampaikan sambutan sebagai salah satu penerima penghargaan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mewakili manajemen dan segenap karyawan Allianz Indonesia, saya ucapkan terima kasih kepada B-Universe Media Holdings atas penghargaan yang diberikan kepada Allianz Life Indonesia untuk kinerja 5 fund unit link yang kami kelola. Penghargaan ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kami dan juga merupakan bentuk kepercayaan nasabah kepada Allianz. Sebagai salah satu perusahaan asuransi terdepan di Indonesia, Allianz senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam merancang ragam produk dan juga mengelola fund unit link produk-produk kami yang ditawarkan kepada nasabah. Dan Allianz juga senantiasa menjaga kepercayaan nasabah dan akan terus melindungi lebih banyak masyarakat Indonesia sesuai dengan komitmen kami. Terima kasih sekali lagi atas apresiasi yang diberikan kepada kami. Salam sejahtera. Sekali kami ucapkan selamat kepada PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Pemirsa, penghargaan kategori saham juga berhasil diraih PT AXA Financial Indonesia. Dan berikut kita simak profil singkatnya. PT AXA Financial Indonesia berdiri pada 22 Desember 1995 dengan Direktur Utama Ibu Niharika Yadav. Total aset PT AXA Financial Indonesia per Desember 2022 adalah sebesar 6,5 triliun rupiah. Total premi dibukukan per Desember 2022 adalah sebesar 1,33 triliun rupiah. Terobosan yang dilakukan di tahun 2022 adalah menerapkan smart working dengan 3 pilar, yakni kesejahteraan karyawan, pemberdayaan, dan fleksibilitas dengan akuntabilitas. Selamat kepada PT AXA Financial Indonesia. Dan kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Yudhistira Darmawata selaku Chief of Proposition and Alternate Distribution PT AXA Financial Indonesia. Selamat siang Bapak Yudhistira, kami persilakan. Selamat siang. Atas nama manajemen dan seluruh karyawan PT AXA Financial Indonesia, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada B-Universe Media Holdings atas penghargaan unit link terbaik 2023 untuk 4 kategori yang diberikan kepada PT AXA Financial Indonesia, baik dalam kategori konvensional ataupun kategori syariah. Kami terus berkomitmen untuk memberikan solusi perlindungan terbaik kepada nasabah yang sesuai dengan kebutuhan serta terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya perlindungan, termasuk memberikan pemahaman mengenai produk asuransi unit link kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami secara jelas mengenai manfaat dan juga prinsip dari produk jenis unit link. Saya berharap dengan adanya penghargaan ini akan semakin meningkatkan kepercayaan nasabah dan juga masyarakat Indonesia terhadap asuransi di Indonesia, khususnya pada jenis produk unit link. Penghargaan ini kami dedikasikan kepada seluruh karyawan dan juga tenaga pemasar yang telah bekerja keras dan juga memberikan solusi perlindungan terbaik kepada nasabah. Dan juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada nasabah yang sudah memilih AXA Financial Indonesia sebagai mitra perlindungan jiwa dan juga kesehatan mereka. Semangat pagi! Terima kasih Bapak Yudhistira, dan pemirsa kami akan mengumumkan penerima penghargaan Unit Link Awards kategori campuran, dan berikut para penerimanya. Unit Link campuran terbaik 2023. Kategori campuran IDR periode 3 tahun. Balance Fund PT Equity Life Indonesia, Carling Pro Ultimate Balance, PT AJ Sentral Asia Raya, Simas Balance Fund, PT Asuransi Simas Jiwa.
Kategori campuran IDR periode 5 tahun. Balance Fund PT Equity Life Indonesia. Simas Balance Fund PT Asuransi Simas Jiwa. BNI Life Syariah Balance Fund PT BNI Life Insurance. Kategori campuran IDR periode 7 tahun. Carling Promix PT AJ Sentral Asia Raya. Simas Balance Fund PT AJ Sentral Asia Raya. Wealth Maxima Mix PT BNI Life Insurance. Kategori campuran USD periode 3 tahun. Mandiri Balance Offshore USD PT Aksa Mandiri Financial Services. Panin MUL USD Moderate Fund PT Panin Daiichi Life. Kategori campuran USD periode 5 tahun. FWD USD Balance Plus Fund PT FWD Life Indonesia. Ava Balance Dollar Fund PT Asuransi Jiwa Astra. Kategori campuran USD periode 7 tahun. Panin MUL USD Moderate Fund PT Panin Daiichi Life. Kategori campuran Syariah periode 3 tahun. FWD Dana Berimbang Global Syariah PT FWD Life Indonesia. BNI Life Syariah Balance Fund PT BNI Life Insurance. CAP Syariah Balance Fund PT CAP Life Assurance Indonesia. Kategori campuran Syariah periode 5 tahun. Carlicia Promix PT AJ Sentral Asia Raya. Maestro Balance Syariah Rupiah PT Aksa Financial Indonesia. BNI Life Syariah Balance Fund PT BNI Life Insurance. Kategori campuran Syariah periode 7 tahun. Carlicia Promix PT AJ Sentral Asia Raya. Kami ucapkan selamat untuk penerima penghargaan kategori campuran dan penghargaan Unit Link Awards 2023 kategori campuran salah satunya diberikan kepada PT BNI Life Insurance. Untuk itu saya akan bacakan profil singkatnya. PT BNI Life Insurance berdiri pada 7 Juli 1997. Posisi Presiden Direktur saat ini dijabat oleh Bapak Syadik Akasya. PT BNI Life Insurance berhasil mencatatkan pendapatan premi bruto sebesar 4,99 triliun rupiah pada kuartal 4 tahun 2022 dengan total aset sebesar 22,17 triliun rupiah pada kuartal yang sama. Terobosan yang dilakukan oleh PT BNI Life Insurance di tahun 2022 antara lain mengembangkan Artificial Intelligence atau AI dan Data Analytics yang didukung oleh Google Cloud melalui mitranya PT Multipolar Technology Tbk atau Multipolar Technology dan salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia. Menghadirkan solusi digital melalui 2 pilar digitalnya, yakni microsite Plan B Life melalui website www.bni-life.co.id atau tautan planblife.bni-life.co.id dan aplikasi BNI Mobile Banking. Kami ucapkan selamat kepada PT BNI Life Insurance. Kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Haryadi Cahyono, General Manager of Investment and Treasury PT BNI Life Insurance. Selamat siang Bapak Haryadi, silakan. Terima kasih. Yang terhormat Ibu Meli Marliani, Direktur Bisnis B Universal, Bapak Primus Dorimulu, pemimpin redaksi Investor Daily, Bapak Parto Kawito, Direktur PT Infovesta Utama, serta Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia yang telah diberikan sehingga kita dapat menghadiri penghargaan ini. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi
atas penghargaan yang diberikan oleh Berita Satu dalam ajang Unitlink Awards 2023 kategori Life Insurance. Penghargaan ini tentunya tidak lepas dari dukungan dan kerjasama seluruh jajaran manajemen dan insan BNI Life yang senantiasa bekerja sepenuh hati dalam menjalankan visi dan misi perusahaan. Sekali lagi, terima kasih kepada Berita Satu atas penghargaan yang diberikan. Penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi BNI Life untuk terus berinovasi dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah. Salam sehat untuk kita semuanya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi juga selamat kepada PT BNI Life Insurance. Untuk penerima penghargaan kategori campuran selanjutnya berhasil didapatkan oleh PT Asuransi Simas Jiwa. Berikut profil singkatnya. PT Asuransi Simas Jiwa berdiri pada 18 Desember 1995 dengan Presiden Direktur saat ini Bapak I.J. Sugeng Wibowo. PT Asuransi Simas Jiwa berhasil membukukan pendapatan bruto sebesar 13,88 triliun rupiah pada kuartal keempat tahun 2022 dan total aset sebesar 24,24 triliun rupiah pada kuartal yang sama. Adapun inovasi atau rencana bisnis yang dijalankan oleh PT Asuransi Simas Jiwa adalah sebagai berikut. Akan mengembangkan channel distribusi DPLK atau dana pensiun lembaga keuangan dengan produk-produk untuk pensiun, baik sebagai karyawan maupun sebagai individu. Untuk menangkap peluang pasar peserta mandiri yang besar, DPLK Simas Jiwa mengembangkan sistem layanan digital, mulai dari registrasi online sampai laporan transaksi rekening dana pensiun peserta yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Baiklah pemirsa, saat ini sudah bergabung bersama kita Bapak Ari Utama. Beliau adalah Investment Department Head PT Asuransi Simas Jiwa. Selamat siang Bapak Ari Utama, kami persilakan untuk bisa memberikan sambutan. Sepertinya masih di mute, Bapak. Mohon maaf, karena kami belum bisa mendengar suara Bapak Ari dari sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Parto Kawito beserta Bapak Primus Dorimul dan rekan-rekan yang hadir di dalam acara penghargaan ini. Perkenalkan, saya dengan Ari Utama selaku Head of Investment Asuransi Simas Jiwa, dalam hal ini mewakili Bapak I.J. Sugeng Wibowo selaku Direktur Utama PT Asuransi Simas Jiwa beserta manajemen mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada majalah Investor dan Infovesta yang telah memberikan penghargaan kepada unit link kami, dalam hal ini Simas Balance Funds untuk kategori campuran konvensional serta Wealth Maxima Mix. Hal ini tentunya memberikan kebanggaan kepada kami sekaligus juga tantangan untuk terus menjaga produk ini agar semakin konsisten ke depannya dan memberikan nilai tambah kepada investor yang telah mempercayakan dananya kepada kami. Kami berharap dengan adanya penghargaan ini bisa terus memacu asuransi Simas Jiwa untuk menjadi lebih baik ke depannya dan mampu berkontribusi secara maksimal untuk industri asuransi di masa sekarang dan di tahun-tahun yang akan datang. Oke, demikian speech ini dari saya. Apabila ada kesalahan kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ari Utama untuk sambutannya, dan pemirsa, untuk penerima penghargaan kategori campuran berikutnya berhasil didapatkan oleh PT Asuransi Jiwa Astra, dan berikut profil singkatnya. PT Asuransi Jiwa Astra atau Astra Life berdiri sejak tahun 2014. Saat ini posisi Presiden Direktur dijabat oleh Ibu Winda Cahyadi. PT Asuransi Jiwa Astra berhasil mencatat pendapatan premi sebesar 5,9 triliun rupiah dengan total aset sebesar 7,3 triliun rupiah pada triwulan 4 tahun 2022. Strategi bisnis yang dijalankan oleh PT Asuransi Jiwa Astra antara lain Astra Life bersama Permata Bank dan dihadirkan produk asuransi AVA Infinite Protection, yakni asuransi jiwa tradisional dengan masa pertanggungan seumur hidup hingga usia 99 tahun. Oleh karena itu, mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Rahmat Untung Budiman, Head of Investment Astra Life. Selamat siang Bapak Rahman, kami persilakan. Selamat siang. Terima kasih. Selamat.
siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita semua yang ada di sini berada dalam keadaan sehat. Yang terhormat Ibu Meli Marliani, Direktur Direktur Bisnis di Universe, Bapak Muhammad Ihsanuddin, Deputi Komisioner Pengawas Asuransian dan Dana Pensiun, serta Bapak Primus Dorimulu sebagai pemimpin redaksi Investor Daily. Kami mengucapkan terima kasih kepada B Universe Media Holdings yang telah menyelenggarakan kembali acara penganugerahan Unitlink Terbaik 2023 sebagai apresiasi pada perusahaan penyedia PID. Merupakan suatu kehormatan bagi Astra Life untuk menjadi salah satu perusahaan asuransi jiwa yang menerima penghargaan sebagai perusahaan asuransi yang menerbitkan Unitlink, yaitu Alpha Asian Opportunity Fund, kategori saham konvensional periode 5 tahun, Alpha Asian Opportunity Fund, kategori saham konvensional periode 7 tahun, dan Alpha Balanced Dollar Fund, kategori campuran US dollar periode 5 tahun. Penghargaan ini menjadi salah satu pendorong semangat bagi Astra Life untuk terus beradaptasi dan berinovasi dalam menghadirkan berbagai produk yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, baik berupa asuransi jiwa murni maupun kami optimis dapat meningkatkan tata kelola manajemen risiko dengan lebih baik, memperhatikan kebutuhan masyarakat dan mengutamakan prinsip kehati-hatian. Sejalan dengan itu, kami berkomitmen penuh untuk melindungi lebih banyak nasabah dan melayani lebih baik melalui berbagai macam inovasi sesuai aspirasi kami untuk menjadi life insurance of the future. Terima kasih, salam love life. Terima kasih Bapak Rahman. Dan pemirsa, kita melangkah ke kategori selanjutnya. Berikut Unitlink Awards 2023 kategori pendapatan tetap. Unitlink Pendapatan Tetap Terbaik 2023. Kategori pendapatan tetap IDR periode 3 tahun. Carlin Pro Ultimate Fix PT AJ Sentral Asia Raya. Carlisia Profix PT AJ Sentral Asia Raya. Century Profix PT AJ Sentral Asia Raya. Kategori pendapatan tetap IDR periode 5 tahun. SafeLink Plus PT Equity Life Indonesia. Carlisia Profix PT AJ Sentral Asia Raya. Century Profix PT AJ Sentral Asia Raya. Kategori pendapatan tetap IDR periode 7 tahun. SafeLink Plus PT Equity Life Indonesia. Carlisia Profix PT AJ Sentral Asia Raya. Century Profix PT AJ Sentral Asia Raya. Kategori pendapatan tetap USD periode 3 tahun. Mortling USD Maxwell One PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Sima Stable Dollar Fund PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. BeLifelink Pendapatan Tetap SL Secure USD PT BNI Life Insurance. Kategori pendapatan tetap USD periode 5 tahun. Steady Fund USD PT Equity Life Indonesia. Sima Stable Dollar Fund PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. Great Link USD Fixed Income Fund USD PT Great Eastern Life Indonesia. Kategori pendapatan tetap USD periode 7 tahun. Steady Fund USD PT Equity Life Indonesia. FWD Sprint USD Bond Fund PT FWD Life Indonesia. Ruling US Dollar Fixed Income Fund. Kategori pendapatan tetap syariah periode 3 tahun. Carlisia Profix PT AJ Sentral Asia Raya. Kategori pendapatan tetap syariah periode 5 tahun. Carlisia Profix PT AJ Sentral Asia Raya.
Kategori pendapatan tetap syariah periode 7 tahun. Carlisha Profix PT AJ Sentral Asia Raya. Baiklah pemirsa, kami mengucapkan selamat kepada para penerima penghargaan kategori pendapatan tetap PT Prudential Life yang berhasil menjadi salah satu penerima penghargaan untuk kategori pendapatan tetap Unitlink Awards 2023, dan berikut profil singkatnya. PT Prudential Life Assurance atau Prudential Indonesia berdiri sejak tahun 1995. Posisi Presiden Direktur saat ini dijabat oleh Ibu Michelina Laksmi Triwardani. Pada kuartal keempat 2022, Prudential Indonesia berhasil mencatatkan pendapatan premi sebesar 19,7 triliun rupiah dengan total aset sebesar 61,3 triliun rupiah. Beberapa inovasi yang dilakukan oleh PT Prudential Life Assurance antara lain melakukan transformasi organisasi dengan membangun keberagaman, inklusi, dan kepemilikan, serta kesejahteraan di tempat kerja. Mengoptimasi kemampuan kerja dengan melakukan upscaling terhadap seluruh workforce, serta mengembangkan SDM sehingga menjadi tim yang kuat. Dan kini saatnya kita mendengarkan sambutan dari Bapak Andrew Argado Kirana Situmorang, Head of Investment, Communication, and PD Specialist PT Prudential Life Assurance. Selamat siang Bapak Andrew, kami persilahkan Pak. Selamat siang. Ya, mewakili Prudential Indonesia, saya berterima kasih sekali kepada pihak media investor atas penghargaan yang diberikan kepada Prudential Indonesia sebagai unit link terbaik 2023 untuk kategori produk Ruling US Dollar Fixed Income Fund dengan kategori pendapatan tetap US Dollar periode 7 tahun. Kami berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang selama lebih dari 27 tahun telah memberikan kepercayaan kepada Prudential Indonesia untuk melindungi keluarga Indonesia agar semakin banyak keluarga Indonesia bisa yakin melangkah ke masa depan demi mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan. Penghargaan ini menjadi sebuah motivasi bagi kami untuk terus mewujudkan perlindungan menyeluruh bagi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan yang terbaik dalam hidup. Terima kasih. Terima kasih Bapak Andrew. Pemirsa, penerima penghargaan Unitlink Awards 2023 berikutnya untuk kategori pendapatan tetap adalah PT Great Eastern Life Indonesia. Kita simak dulu profil singkatnya. PT Great Eastern Life Indonesia berdiri sejak tahun 2002 dengan Presiden Direktur Bapak Clement Ling Chong Kiat. PT Great Eastern Life Indonesia berhasil mencatatkan pendapatan premi bruto sebesar 3,24 triliun rupiah dan total aset sebesar 9,93 triliun rupiah per Desember 2022. Beberapa inovasi yang dilakukan oleh PT Great Eastern Life Indonesia yakni meluncurkan inovasi digital terbaru bernama Customer Portal Go Great Services, di mana hanya dalam 90 detik nasabah bisa mengakses layanan polis perusahaan. Bekerja sama dengan pialang mitra jasa Pratama dan Kuala Plus, meluncurkan Great Pro Insure Life, yaitu produk asuransi jiwa yang memberikan manfaat santunan meninggal dunia karena sebab apapun selama masa pertanggungan asuransi. Tentunya kita mengucapkan selamat sekali lagi kepada PT Great Eastern Life Indonesia, dan saat ini sudah bergabung bersama kita Direktur PT Great Eastern Life Indonesia, Ibu Nina Ong. Selamat siang Ibu Nina Ong, kami persilakan untuk bisa menyampaikan sambutannya. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mewakili segenap manajemen Great Eastern Life Indonesia, saya Nina Ong ingin berterima kasih kepada Majalah Investor dan PT Info Vesta Utama atas pemeringkatan yang telah dilakukan hingga salah satu fund dari Great Eastern Life Indonesia, yaitu Great Link US Dollar Fixed Income Fund, berhasil menjadi unit link terbaik 2023 untuk kategori pendapatan tetap US Dollar periode 5 tahun. Saya juga hendak mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang luar biasa dari seluruh shareholders Great Eastern Life Indonesia dan tentunya kepada seluruh nasabah yang telah mempercayakan perlindungannya kepada Great Eastern Life Indonesia.
Penghargaan ini membuktikan bahwa kami telah berhasil melakukan pengelolaan dana investasi yang baik, sehingga bisa memberikan dampak positif kepada para nasabah kami. Tentunya penghargaan ini menjadi motivasi dan pemicu semangat kami untuk terus memberikan produk yang berkualitas, memberikan pelindungan terbaik kepada masyarakat untuk jadi hebat, reach for great. Sekali lagi, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Terima kasih atas sambutannya Ibu Nina Ong. Pemirsa, Unit Link Awards 2023 kategori pendapatan tetap berikutnya diterima oleh PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. Kita simak profil singkatnya. PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk berdiri pada tanggal 14 April 1985 dengan Presiden Direktur dijabat oleh Bapak Wianto. Pada triwulan keempat tahun 2022, PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG berhasil membukukan pendapatan premi sebesar 2,5 triliun rupiah dan total aset sebesar 14,8 triliun rupiah. Salah satu inovasi bisnis dari PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk adalah Sinarmas MSIG Life dan Bank BTN yang memperkenalkan Smart Lifeguard. Smart Lifeguard memberikan proteksi pasti berupa manfaat akhir kontrak sebesar 100% uang pertanggungan ataupun manfaat tutup usia. Dan saat ini telah bergabung bersama kita Head of Investment PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, Bapak Hadi Setiawan. Selamat siang Bapak Hadi, kami persilakan untuk bisa memberikan sambutannya. Selamat siang, terima kasih. Yang kami hormati Bapak Primus Dorimulu selaku Direktur dari Berita Satu Media Holding. Kami hormati Ibu Meli Marliani, Commercial Director dari B-Universe. Kami hormati juga Pak Parto Kawito, ya, Direktur dari Infovesta Utama. Saya dulu murid Bapak, Pak, di Bina Insan, Pak. Hari ini saya mewakili Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG menyampaikan terima kasih atas terpilihnya kami, Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, menjadi salah satu pemenang dari Best Unit Link Award hari ini, ya, dalam fund kami. Kami berharap dengan memberikan fund yang terbaik beserta produk dan layanan inovatif, kami dapat mewujudkan komitmen kami sebagai trusted partner for life. Dan terima kasih atas dukungan dari seluruh pihak yang terlibat dan salam sukses untuk kita bersama. Terima kasih. Bapak Hadi Setiawan untuk sambutannya. Dan pemirsa, selanjutnya kami akan umumkan penerima penghargaan Unit Link Awards 2023 kategori pasar uang berikut ini. Unit Link Pasar Uang Terbaik 2023. Kategori Pasar Uang IDR periode 3 tahun. Carling ProSafe PT AJ Sentral Asia Raya. Carlisha ProSafe PT AJ Sentral Asia Raya. Kategori Pasar Uang IDR periode 5 tahun. Carling ProSafe PT AJ Sentral Asia Raya. Carlisha ProSafe PT AJ Sentral Asia Raya. BeLife Link Pasar Uang Liquid PT BNI Life Insurance. Kategori Pasar Uang USD periode 3 tahun. Pro Invest US Dollar Fund PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. TM USD Money Market Fund PT Tokyo Marine Life Insurance Indonesia. Kategori Pasar Uang USD periode 5 tahun. Pro Invest US Dollar Fund PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Kategori Pasar Uang Syariah periode 3 tahun. Carlisha ProSafe PT AJ Sentral Asia Raya. Panin Syariah RP Cash Fund PT Panin Daiichi Life. Kategori Pasar Uang Syariah periode 5 tahun. Carlisha ProSafe PT AJ Sentral Asia Raya.
Dan pemirsa selanjutnya marilah kita saksikan para penerima penghargaan Unit Link Awards 2023. Hilang mamanya. Hilang mamanya. Jadi Pak. Penerima penghargaan Unit Link Terbaik 2023 diberikan kepada Ryan Charland, Presiden Direktur dan CEO PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Nimade Daryanti, Chief Investment Officer PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Miselina Laksmi Triwardani, Presiden Direktur PT Prudential Life Assurance. Wiyanto Chen, Presiden Direktur PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. IJ Sugeng Wibowo, Direktur Utama PT Asuransi Simas Jiwa. Niharika Yadav, Presiden Direktur PT Aksa Financial Indonesia. Sadik Akasya, Direktur Utama PT BNI Life Insurance. Clement Lin Cheongkiat, Presiden Direktur PT Great Eastern Life Indonesia. Fajar Gunawan, Presiden Direktur PT Panindaichi Life. Freddy Tamrin, Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya. Saintan Satyamurti, Presiden Direktur PT AIA Financial. Tam Chae Kong, Direktur Utama PT Tokyo Marine Life Insurance Indonesia. Kumaran Chinan, Presiden Direktur PT Chubb Life Insurance Indonesia. Samuel Setiawan, Presiden Direktur PT Equity Life Indonesia. Windawati Cahyadi, Presiden Direktur PT Asuransi Jiwa Astra. Handoyo Gunawan Kusuma, Presiden Direktur PT Aksa Mandiri Financial Services. PT PFI Mega Life Insurance. PT FWD Insurance Indonesia. Tak terasa kita saat ini sudah berada di penghujung acara ya Stefani dan juga pemirsa, dan demikian seluruh rangkaian Unit Link Awards tahun 2023. Kami ingin mengucapkan selamat sekali lagi kepada seluruh penerima penghargaan, karena semoga penghargaan ini bisa jadi motivasi yang baru tentunya untuk memacu kinerja di tahun-tahun mendatang. Betul sekali Melisa, dan atas nama seluruh kerabat kerja dan juga tim yang bertugas hari ini kami mengucapkan terima kasih. Saya Stefani Ginting, saya Melisa Gilbert, dan sampai jumpa di Unit Link Awards berikutnya.